Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nur Alia dengan NIM 139230239 dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi yang dijelaskan oleh kelompok 5 yang berjudul efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Pengertian dari efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan adalah merupakan dua aspek penting dalam ekonomi yang saling terkait erat. Efisiensi mengacu pada bagaimana sumber daya alam dialokasikan untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan distribusi pendapatan mengacu pada bagaimana pendapatan dibagikan di antara anggota masyarakat. Kedua aspek ini penting untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang tinggi dan keadilan sosial. Ketika sumber daya dialokasikan secara efisiensi, mereka akan digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang paling dibutuhkan masyarakat. Ketika pendapatan distribusi secara adil, semua orang memiliki untuk mencapai potensi penuh mereka. Di sini saya akan membacakan kasus buruh rendah di Indonesia. Menurut survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas Februari 2021, 49,67% pekerja di Indonesia digaji di bawah upah minimum regional atau UMR. Menurut survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Februari 2021, 49,67% pekerja di Indonesia digaji di bawah upah minimum regional atau UMR. Upah minimum di Indonesia dianggap rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dengan tingkat perkembangan ekonomi yang setara. Terus ada dampaknya. Dampaknya yaitu ada gaji rendah menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang tinggi, buruh dengan gaji rendah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Daya beli masyarakat rendah menghambat pertumbuhan ekonomi. Terus ada faktor-faktor yang ke-1 yaitu ada upah minimum regional atau UMR yang rendah. Yang kedua ada praktik pengusaha yang tidak patuh. Yang ketiga ada produktivitas rendah. Bagaimana sih cara mengatasi atau upaya mengatasi gaji buruh rendah? Yang ke-1 ada meningkatkan UMR, yang kedua ada memperkuat penegakan hukum, yang ketiga ada meningkatkan produktivitas, yang keempat memperkuat serikat pekerja. Gaji buruh rendah juga membutuhkan solusi komprehensif dari berbagai pihak termasuk pemerintah, pengusaha, dan buruh. Upah minimum regional UMR. Penetapan UMR yang lebih tinggi dapat meningkatkan upah buruh. Perlu dipertimbangkan agar tidak membebani perusahaan dan menyebabkan PHK. Mekanisme dan faktor-faktor yang memengaruhi gaji buruh penting untuk menerapkan kebijakan yang tepat seperti penetapan UMR yang wajib. Pemecahan dari kasus gaji buruh rendah ini yaitu adalah yang ke-1 meningkatkan upah minimum. Pemerintahan perlu menaikkan upah minimum secara berkala dan berkeberlanjutan dan mempertimbangkan KHL. Yang kedua, ada pemerintah dan penguasa perlu bekerja sama untuk meningkatkan keterampilan buruh melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Yang ketiga, ada memperkuat serikat kerja yang dapat membantu buruh dan menegosiasi gaji yang lebih baik dan melindungi hak-hak mereka. Yang keempat, yaitu menegakkan hukum ketenagakerjaan agar memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan oleh pengusaha. Terus ada contoh dari kasus buruh, contohnya yaitu ada di kasus buruh pabrik garment PT Pan-Brothers Tbk di Sukabumi pada tahun 2022. Pada tahun 2022, PT Pan-Brothers Tbk menggugat perusahaan karena dibayar di bawah upah minimum.
Kabupaten UMKM Sukabumi, Pengadilan Negeri di Cibadak, memenangkan buruh dan memerintah perusahaan untuk membayar kekurangan gaji mereka. Akhirnya, pada bulan Maret 2022, kedua belah pihak mencapai kesepakatan perusahaan bersedia menaikkan upah buruh dan memperbaiki kondisi kerja. Dan para buruh pun kembali bekerja, berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka. Jadi dari kasus ini kesimpulannya yaitu gaji buruh rendah merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi dari berbagai pihak. Isu kompleks memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan buruh dan beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Analisis ekonomi mikro memberikan pemahaman tentang mekanisme pasar tenaga kerja dan faktor-faktor yang memengaruhi gaji buruh. Penting untuk menerapkan kebijakan yang tepat seperti penetapan UMR yang wajar, peningkatan pelatihan dan pendidikan, mengembangkan industri padat karya. Diharapkan kondisi gaji buruh di Indonesia dapat membaik dan kesejahteraannya terjamin. Di sini saya akan memberikan contoh kurvanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.